Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 213 halaman 40. Walahu dan bagi riwayat Imam Tirmidzi, kalau yang di atas yang 212 itu kan dari Jabir. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dari Abi Hurairah. Walahu dan bagi Imam Tirmidzi an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi anhu kepada Abi Hurairah, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la yu'adzinu tidak ada azan illa mutawadhi'un kecuali orang yang mempunyai wudu. Wa dha'afahu dan melemahkan hadis Imam Tirmidzi aidan juga. Nah, jadi ada riwayat juga bahwa azan itu harus wudu, ya, harus wudu azan itu. Tapi ini lemah juga. Lemah itu biasanya bukan isinya, tapi perawinya, riwayatnya aja yang cacat. Nah, ini contoh, ini itu akan ada kurung 4. Tanda kurung 4 itu di bawah ada penjelasannya. Li annahu min riwayatin Zuhri an Abi Hurairah. Wa Zuhri lam yulqa Aba Hurairah. Nah, Imam Zuhri ini tidak ketemu langsung Abi Hurairah. Jadi hanya mendengar barangkali ya. Hanya mendengar, meriwayatkan. Imam Zuhri tidak langsung ketemu Imam Abi Hurairah. Sehingga hadis ini dilemahkan. Jadi lemah itu bukan karena isinya, ya. Biasanya karena sanadnya, karena perawinya. Perawinya termasuk ini Imam Zuhri, ada yang merawikan Imam Zuhri itu tidak ketemu Abi Hurairah langsung. Barangkali katanya, nah itu hadis itu udah otomatis menjadi lemah. Padahal juga dari Abi Hurairah. Nah itu azan itu di sini menjelaskan bahwa seorang muadzin itu harus wudu, tapi statusnya hadisnya lemah. Jadi kalau kalian ya yang di atas kan pernah dijelaskan ya. Kalau mau azan ya sebaiknya wudu lah. Walaupun hadisnya lemah, karena wudu itu lebih utama. Pahalanya 2 ya. Pahalanya wudu sendiri ya, nanti di akhirat bekasnya wudu itu akan memancarkan sinar yang terang benderang yang memudahkan kita dihisab oleh Allah. Jadi langsung mungkin tanpa hisab, karena sinar dari wudu itu nanti akan terpancar di wajah kita. Jadi kalau kalian mentang-mentang nggak wajib ya, mau azan itu nggak wajib wudu, ya sebaiknya wudu ya, karena memang hadisnya ada walaupun dhaif. Dhaif itu bukan karena isinya hadis, tapi karena perawinya. Imam Zuhri itu tidak langsung ketemu Abi Hurairah, mungkin barangkali pernah dengar katanya, sehingga Imam Zuhri meriwayatkan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jelas ya, kalau kalian mau wudu, mau azan itu hendaknya wudu itu lebih utama. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Abi Dawud dan bagi Abi Dawud min hadisin Abdullah bin Zaid, dari hadisnya Abdullah bin Zaid annahu, bahwasanya Abdullah bin Zaid qala, berkata Abdullah bin Zaid, ana ra'aituhu, kata Abdullah bin Zaid, ana ra'aituhu, saya ra'aituhu melihat saya, yaknil adzana, yakni adzan, wa ana dan saya, kuntu uriduhu wa ana dan saya, kuntu adalah saya, uridu mengharapkan saya, qala maka berkata
bersabda Rasul, fa'akim anta, maka berdirilah kamu. Wa fihi, dan dalam hadis ini dhafun, lemah aidon juga. Jadi Abdullah bin Zaid ini suatu hari menginginkan azan. Ya Rasul, seolah-olah kalau bahasa kita sehari-hari gitu. Saya ingin azan ya Rasul, apakah diperbolehkan? Ya berdiri kamu, silahkan azan. Jadi azan itu sebaiknya, apalagi kalau kita buat tamu ya, tamu bukan tuan rumah, itu sebaiknya minta izin kepada yang tuan rumah masjid itu. Misalkan kalian bepergian ke rumah teman, di kampung teman mau azan, itu sebaiknya kalian itu izin. Sebaiknya izin yang kepada tuan rumah. Jangan tiba-tiba nyelonong azan, itu nggak baik. Hadisnya ada mencontohkan zaman Rasul itu sahabatnya mau azan pun harus minta izin ke Rasul. Walaupun hadisnya lemah ya. Walaupun hadisnya lemah, untuk keutamaan itu baik-baik saja dilakukan. Jadi sebaiknya kalau kalian bertamu ya hendaknya ya minta izin dulu. Di situ kan ada marbotnya, ada muadzinnya. Kang, nah gimana saya mau adzan ini, mau adzan asar, apakah diperbolehkan? Boleh, ya, baru adzan. Jadi jangan nyelonong di rumah orang lain, di masjid orang lain. Hadis 216. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muadzin amlaku, memiliki atau menghaki, amlaku memiliki, bil adzani, dengan adzan. Jadi yang mempunyai hak adzan itu muadzin. Zaman Nabi udah dicontohkan, ditunjuk siapa muadzinnya Nabi, Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah itu muadzinnya Nabi. Biasanya ya pada umumnya masjid-masjid sekarang itu muadzin itu sudah ditentukan. Ya walaupun ya siapapun yang ada itu berhak untuk azan. Tapi kalau kita merujuk kepada zaman Nabi, bahwa Nabi itu menunjuk Bilal itu sebagai muadzinnya. Karena apa? Karena suaranya baik. Bilal, kamu menjadi naik ke tempat yang atas. Jadi dulu zaman Nabi itu kalau Bilal mau adzan itu naik cari tempat yang atas lalu melaksanakan adzan supaya didengar banyak orang. Dulu kan belum ada speaker ya. Alasan penunjukan Nabi kepada Bilal sebagai muadzin itu karena suaranya baik. Jadi adzan itu disunatkan memilih suaranya yang baik. Jadi kalau suaranya yang nggak baik ya harus tahu diri. Harus tahu diri. Kalau ada yang lebih suaranya yang lebih baik ya kamu aja suara yang baik. Supaya apa? Menarik, enak didengar. Nah, kalau suaranya jelek ya, nanti diketawain orang, menjadi bahan tertawaan. Muadzin itu sunatnya adalah yang suaranya baik. Yang berhak adzan itu ya muadzin yang telah ditunjuk. Wal imamu, dan adapun imam, amlakun lebih hak, bil iqomati, dengan iqomah. Jadi haknya imam itu iqomah. Nah, jadi imam itu memerintahkan, ayo qomat. Nah, itu memerintahkan imam. Tapi pada umumnya ya biasanya itu imam itu apalagi di kampung-kampung itu berangkat paling akhir. Jadi begitu imam berangkat paling akhir untuk memberi kode atau tanda beliau mau sholat sunat enggak. Kalau tidak ingin melakukan sholat sunat, barangkali sholat sunatnya sudah di rumah, imam itu langsung memerintahkan untuk iqomah kepada muadzin. Jadi yang mempunyai hak untuk iqomah itu adalah imam. Kalau imam belum memerintahkan iqomat, ya jangan dulu diiqomati. Apa dasarnya hadis ini? Apa dasarnya? Ini hadis rawahu Ibnu Adi. Rawahu, diriwayatkan hadis ini Ibnu Adi oleh Ibnu Adi. Wa dha'afahu, dan Ibnu Adi itu melemahkannya. Jadi hadis ini juga lemah. Karena apa? Alasannya, penjelasannya di bawah itu ada dalam kurung nomor 1 itu. Ibnu Adi huwa Abu Ahmad Abdullah bin Adi Al-Jarjani.
sahibu kitab Al-Kamil fil Jarhi wa Ta'dil. Walad itu sanad 279, dilahirkan tahun 279, wafat tahun 365. Qad akhrajal hadzal hadis fi tarjamah Syarik bin Abdillah Al-Qadhi. Laisa bimahfud wa rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Jadi hadis ini tidak terjaga. Jadi kurang yakin terhadap Ibnu Adi itu. Jadi barangkali ya hadis itu biasanya bukan di isinya lemah itu karena bukan di isi hadis, tapi di periwayatnya atau sanadnya. Kadang-kadang periwayatnya itu pernah berbohong sekali aja, ketahuan bohong sekali, atau kalau Bapak pernah sampaikan ya, Imam Bukhari itu mau meriwayatkan hadis, ada orang yang mengeluarkan hadis membohongi, pura-pura mau ngasih makan kuda nggak jadi, itu aja nggak mau, membohongi kuda itu udah nggak mau meriwayatkan lagi. Imam Bukhari, Imam Muslim itu, apalagi berbohong kepada manusia, bohong sekali itu derajat hadisnya menjadi lemah. Jadi lemah itu bukan karena isi hadisnya, tapi yang meriwayatkan itu kebanyakan begitu. Tapi ya nggak apa-apa untuk keutamaan ya. Ya memang qomat itu ya yang mempunyai hak itu imam. Nah, memerintahkan, ayo qomat. Ya, itu adalah imam. Kecuali kalau imamnya lama ditunggu-tunggu nggak hadir, ya udah melebihi waktu dari biasanya, ya buru-buru diiqomati, tunjuk salah satu menjadi imam. 217 jelas ya. Jadi ada adabnya untuk keutamaan ini, walaupun hadisnya lemah, kalian hendaknya menjalankan. Santri itu harus melaksanakan. Kalau mau azan ya wudu dulu. Jangan mentang-mentang piket adzan habis main bola kalian hanya cuci kaki langsung adzan, ya keutamanya hilang. Ya, sebaiknya wudu dulu, itu kan lebih bagus ya. Hadis 217, walil Baihaqi, dan bagi Imam Baihaqi nahwuhu, hadis yang serupa, an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, min qaulihi, dari perkataannya. Jadi ada juga Imam Baihaqi meriwayatkan serupa. Ya kalau banyak hadis lemah, tapi kalau banyak yang meriwayatkan kan akhirnya apa? Naik menjadi hasan ya. Akhirnya naik menjadi hasan. Untuk keutamaan itu lebih utama kalian laksanakan. Hadis 218. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi anhu, kepada Anas, qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, la yuraddu, tidak tertolak, doa bainal adzani, antara adzan, wal iqamati, dan iqamah. Rawahu, meriwayatkan hadis ini An-Nasa'i, Imam Nasa'i, wa sahhahahu, dan mensahihkan hadis ini Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi hadis ini menurut Imam Ibnu Khuzaimah sahih. Jadi tidak tertolak doanya orang antara azan dan iqamat. Jadi biasanya setelah azan, sholat sunat, kalian berdoa, itu adalah salah satu tempat atau waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi ada beberapa tempat waktu yang sangat diijabah oleh Allah doa kita. Salah satunya ya ini, antara azan dan iqamat itu kalau kalian berdoa ya di situ. Ya, azan kita menunggu sholat, menunggu iqamat itu berdoa. Ya, setelah sholat sunat berdoa, itu mustajabah. Ada juga kalau hari Jumat, duduk di antara dua khutbah. Jadi khutbah pertama, khotib duduk, kalian berdoa. Itu sangat mustajabah. Ya, sangat mustajabah. Ya, doa-doa itu ada waktunya yang mustajabah. Ada juga orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi itu juga orang yang teraniaya, itu juga doanya diijabah oleh Allah. Dan yang paling utama adalah doanya kedua orang tua, itu diijabah oleh Allah. Makanya kalian hati-hati
kadang-kadang omongan orang tua itu langsung diijabah oleh Allah. Karena apa? Omongan orang tua terhadap anaknya itu adalah doa. Ya, itu paling tinggi derajatnya. Yang kedua itu orang yang dizalimi itu juga diijabah oleh Allah. Makanya kalau kalian dizalimi oleh temanmu, dizalimi oleh siapapun, maka doakan yang baik-baik. Jangan kalian mendoakan orang yang menzalimi kalian itu yang jelek-jelek. Itu biasanya diijabah oleh Allah. Kasihan orang yang menzalimi kamu. Nanti diijabah oleh Allah, dimakbul oleh Allah, kamu akan menyesal. Ternyata doa jelek itu menimpa kepada temanmu atau siapapun, atau saudaramu atau siapapun yang menzalimi kamu. Ya, kalau bisa balik mendoakan yang baik-baik. Yang ketiga, doa yang ijabah itu adalah doanya orang antara khotib itu ya duduk di antara dua khutbah itu juga ijabah. Yang keempat, antara azan dan iqamah itu waktu-waktu yang sangat ijabah di doa itu diijabah oleh Allah. Hadis 219 ya, ini bab azan ya terakhir. An Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu, semoga meridhai Allah anhu, kepada sahabat Jabir, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul, man orang, qala yang berkata, hina yasma'u tatkalanya mendengar, an-nidaa panggilan, artinya apa? Azan. Jadi tatkalanya orang yang mendengar azan itu apa sih yang diucapkan? Yang diucapkan adalah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'alhu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Biasanya ditambah innaka la tuhliful mi'ad. Kalau di hadisnya ini tidak ditambahkan innaka la tuhliful mi'ad. Ya. Jadi sampai wa'attah. Apa itu? Dal mati ketemu ta itu apa? Dibacanya di dalnya menjadi ta menjadi ta. Itu apa itu? Mutajanisen atau mutaqoriben? Mutaqoriben. Itu harus tahu ya. Jadi itu doa, ini enggak perlu Bapak jelaskan, kalian udah tahu semua ya artinya. Ini udah sehari-hari ya. Allahumma ya wahai Allah, Rabbi Rabb hadhihi da'wati tamah. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, hadhihi da'wati, dengan ini ajakan yang sempurna, tamah sempurna, wassalatil qa'imah, dan salat yang kukuh, berdiri kukuh, ati Muhammadin, mudah-mudahan Engkau ya Allah memberikan kepada Muhammad wasilata, derajat, kita artikan derajat yang tinggi juga boleh, wasilah itu menjadi wasilah perantara juga boleh. Tapi kalau di sini yang pas, semoga Engkau ya Allah memberikan kepada Nabi Muhammad derajat yang tinggi, wal fadilata, dan keutamaan, wa ba'adhu, dan memberikan maqam mahmudah, tempat yang terpuji, alladzi wa'addah, sesuai yang telah Engkau janjikan ya Allah. Innakala, kalau kita tambahkan lebih baik karena ini doa nggak apa-apa ya. Innakala tuhliful mi'ad, pada umumnya kan tambahnya itu. Innaka, sesungguhnya kamu ya Allah, la tuhlifu, tidak akan menyelisih, mi'adun, janji. Halat, fahalat, maka tetap lahu, bagi orang yang mengucapkan doa ya setelah adzan, syafaatnya Rasul yaumul kiamati, pada hari kiamat, akhrajahul arba'ah, dikeluarkan hadis ini oleh Imam 4. Jadi doa ya ini dikeluarkan oleh Imam 4. Nah ini kalian akan diberikan syafaat kalau melakukan setiap dengar doa ya, dengar azan, setelah azan doa Allahumma inni robba hadhihi da'wah, pakai ini juga boleh, enggak juga boleh. Allahumma robba hadhihi da'wah titamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah.
itu nanti keutamaannya kalian akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bissawab.